Dasar Perang. Bab 265 Semangat untuk Menang. Darah menetes dari mulut Zhao Wei dan auranya meledak dengan gila, rantai hijau mengikatnya dengan kuat dan racun mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Namun bagi kultivator yang memiliki karakteristik ular naga sepertinya, kemampuan racun Chen Jian tidak akan berguna karena dia memiliki imunitas yang tinggi terhadap racun. Paling banyak racun milik Chen Jian hanya membuatnya sedikit melemah dan tidak akan memberikan kerusakan besar. Untuk bisa melukaiku kalian harus bangga, teriak Zhao Wei dengan keras. Origin Qi meledak dan seperti sebuah jarum dan mata Zhao Wei berubah menjadi merah. Otot di tubuhnya mulai membengkak dan auranya mendekati lapisan kedua tingkat origin. Senior, apakah kau memiliki kemampuan yang memiliki daya hancur yang besar? Tanya Lei Yunting lewat pesan kesadaran ilahi. Aku tidak yakin. Orang tua ini baru saja melatih tubuh fisiknya dan spesialis dalam racun. Orang ini terlalu tidak normal dan sisik di tubuhnya sangat sulit untuk ditembus. Chen Jian melanjutkan, orang tua ini akan menahannya. Kedua nona bisa melancarkan serangan terkuat yang bisa kalian gunakan, orang tua ini akan membantu setelahnya. Qin Yue dan Lei Yunting setuju dengan hal ini, segera mereka terbang ke atas langit dan origin Qi meledak dengan gila. Chen Jian berlari ke arah Zhao Wei dan mendesak origin Qi miliknya. Chen Jian meninju ke depan dan naga hijau mulai terbentuk dari tinjunya. Melihat hal ini Zhao Wei mengepalkan tinjunya dan aura merah menyelimuti tubuhnya. Dalam satu kali tinjuan naga hijau itu hancur berantakan menjadi gumpalan asap racun. Trik lemah. Zhao Wei melesat ke arah Chen Jian dan meninju wajahnya ke tanah. Kepala Chen Jian menghantam tanah dengan keras dan darah mulai menyembur. Zhao Wei menendang tubuh Chen Jian dengan keras dan membuatnya terseret sangat jauh menabrak tebing. Song Si dan Xie Tan yang bertarung melawan Jie Chen bersama semua orang melihat Chen Jian yang dipukuli habis-habisan. Mereka sangat khawatir dan berniat untuk segera memeriksanya. Jie Chen yang melihat hal ini mengangkat tangannya dan mereka berdua ditekan dengan penindasan aura yang kuat. Song Si dan Xie Tan jatuh ke bawah dan tubuh mereka menabrak tanah. Masih sempat untuk mengkhawatirkan orang lain, bahkan jika jumlah kalian ada puluhan ini masih belum cukup. Zhao Wei sudah mengaktifkan kekuatan darah ular naga miliknya, apakah perlu aku menggunakannya untuk melawan semut seperti kalian? Jie Chen mencibir dengan jijik. Ye Guang mengerutkan keningnya dan melompat ke arah Jie Chen. Di tangannya terdapat sebuah palu besar dan Ye Guang mengayunkannya sekuat tenaga. Bang! Jie Chen meninju palu milik Ye Guang dan membuatnya terpental sangat jauh. Xiaora mendesak origin Qi miliknya dan meninju ke depan, seekor naga api melesat ke arah Jie Chen. Naga api itu menggigit Jie Chen dan membawanya terbang ke atas langit. Ledakan api yang besar mulai terbentuk dan semua orang menggunakan teknik bela diri mereka untuk membantu Xiaora. Ledakan demi ledakan terus terdengar dan gelombang aura menyebar sangat luas. Xiaorong yang memimpin semua orang di bagian belakang merasakan kengerian dari perang yang ada di garis depan dan tugasnya hanya membunuh semua orang yang berada di tempat ini. Pasukan bayangan yang dulu berada di bawahnya saat ini menjadi jauh lebih tangguh setelah mengikuti Xiao Yuan. Mereka semua menggunakan origin Qi dan membunuh musuh dengan cara yang brutal. Kerjasama semua orang juga meningkat dan kemungkinan besar situasinya berbalik, namun semuanya akan sia-sia jika tidak membunuh dua kultivator tingkat origin di garis depan. Semuanya. Situasi sekarang sudah berbalik. Kita harus menyelesaikan mereka dengan cepat dan membantu pemimpin di garis depan menghadapi pemimpin mereka. Pertarungan ini akan menentukan hidup dan mati kita. Xiaorong menyuarakan semangatnya kepada semua orang. Semua orang melihat sebuah harapan besar di depan mereka dan maju bersama seperti pasukan yang haus darah. Mayat-mayat mulai terbaring di atas tanah.
Entah itu musuh atau teman, semuanya mengalami kerugian besar dalam pertarungan kali ini. Qin Yue menarik busurnya dan menuangkan Origin Ki dalam jumlah yang besar. Qin Yue melepaskan tembakannya dan angin mulai memadat menjadi anak panah yang sangat besar. Lei Yunting mendesak Origin Ki miliknya dan aura dingin mulai memadat menjadi pedang es dengan ukuran yang sangat besar. Lei Yunting melambaikan tangannya dan pedang es melesat ke arah Zhao Wei. Chen Jian keluar dari puing-puing dan berteriak dengan keras. Segera dia membentuk sebuah segel dan rantai racun melilit tubuh Zhao Wei dan membuatnya tidak bergerak. Kedua serangan ini melesat langsung ke arah Zhao Wei dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Jie Chen yang melihat hal ini tidak bisa menahan rasa terkejutnya dan sepertinya Zhao Wei akan menerima luka yang parah. Bab 266 naik turun peluang. Suara retakan terdengar sangat nyaring dan sebuah kubah hitam hancur berantakan. Seorang pria berdiri di samping Zhao Wei dengan aura yang luar biasa. Di tangannya terlihat sesosok pria yang terlihat babak belur dan darah membasahi pakaiannya. Pria itu adalah Tang Qiong dengan kondisi yang menyedihkan. Orang yang membawanya adalah Gang Wei dengan matanya yang merah dan sisik di tubuhnya hampir mirip seperti Zhao Wei. Melihat kondisi Tang Qiong, hal ini memicu kemarahan dari semua orang dan Gang Wei terlihat sangat puas. Hahaha, pria tua, kau terlihat kesulitan. Gang Wei berkata dengan santai. Aku bisa mengurusnya sendiri dan tidak butuh bantuanmu. Kau bahkan belum membunuhnya, kata Zhao Wei dengan jijik. Untuk apa? Nyawanya sekarang ada di tanganku dan membunuhnya merupakan hal yang mudah. Tapi menyiksanya perlahan sebelum dia mati adalah sesuatu yang menyenangkan. Bukankah begitu? Gang Wei menginjak wajah Tang Qiong dan menekannya ke tanah. Patriark. Salah seorang tetua keluarga Tang berteriak dengan marah dan melesat ke arah Gang Wei. Tinju yang ganas diarahkan langsung ke wajah Gang Wei, namun Gang Wei hanya tersenyum dan mengangkat satu tangannya. Dengan mudah dia menangkap tinju itu dan mendesak Origin Ki miliknya. Kilatan petir mulai menyelimuti tubuh tetua keluarga Tang dan meledak. Tubuh tetua itu berceceran di tanah dan semua orang merasa sedikit khawatir. Situasi yang awalnya membaik karena kedatangan Chen Jian sekarang menjadi lebih buruk. Jika Gang Wei ikut masuk ke dalam pertarungan maka tidak akan ada dari mereka yang akan selamat. Chen Jian sendiri tidak akan mampu menahan tiga dari mereka dan lebih parahnya lagi, sekarang nyawa Tang Qiong berada di telapak tangan musuh. Semua orang saat ini bimbang apakah mereka harus menyelamatkan Tang Qiong atau melanjutkan pertarungan yang tidak ada peluang menang. Qin Yue dan Lei Yunting saat ini sudah kehabisan tenaga. Mereka sudah tidak dapat melanjutkan pertarungan lebih jauh dan jika dilanjutkan maka mereka semua akan mati. Chen Jian melangkah ke depan dan berkata, "Hei, lepaskan dia." Gang Wei menatap Chen Jian dan menjentikkan jarinya, sebuah gelombang kejut kecil menghantam dada Chen Jian dan memaksanya mundur beberapa langkah ke belakang. "Jangan samakan kami denganmu. Kultivasimu memang setara dengan kami dan dalam pertarungan biasa kau memang bisa mengimbanginya. Namun setelah kami menggunakan darah ular naga, maka perlawanan yang kau berikan itu sama sekali tidak ada artinya." Gang Wei berkata dengan dingin. "Memangnya apa bedanya? Bukankah ini perang? Kami akan mati dan lebih baik mati dengan cara yang bagus," kata Chen Jian dengan jijik. "Kalian semua terlihat sama. Otak kalian hanya dipenuhi omong kosong dengan apa yang disebut martabat dan keadilan. Pertama aku akan merobek mulutmu dan setelah itu akan membunuh kalian semua." Mata Gang Wei memancarkan niat membunuh yang kuat dan perlahan melangkah ke depan. Namun tiba-tiba dia berhenti melangkah dan melihat ke atas langit. Sebuah cahaya hitam melesat ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa dan menabrak tanah di depannya. Asap debu mulai menutupi area itu dan Chen Jian tidak bisa menahan keterkejutannya.
Perlahan punggung Xiao Yuan terlihat sangat jelas dan auranya menunjukkan bahwa dia sudah berada di tingkat origin. Lei Yunting dan Qin Yue tidak bisa menahan senyum bahagianya. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Xiao Yuan dalam seminggu lebih dan sepertinya kekhawatiran mereka terbuang percuma. Aura Xiao Yuan menyembur dan mendorong Gang Wei ke belakang. Perlahan Xiao Yuan maju dan mengambil Tang Qiong. Xiao Yuan melemparkannya kepada Chen Jian yang berada di belakangnya. Mundur. Mulai dari sini bantu pasukan yang ada di belakang. Aku akan mengurus mereka bertiga, kata Xiao Yuan dengan dingin. Chen Jian memberi hormat dan bergegas mundur sesuai perintah Xiao Yuan. Lei Yunting dan Qin Yue mencari jarak yang aman dan berinisiatif untuk menonton. Lagi pula mereka tidak pernah melihat Xiao Yuan serius dan ini merupakan kesempatan yang langka. Ye Guang, Xiaora dan semua orang di belakangnya memasang ekspresi yang aneh. Mereka semua tidak menyangka bahwa Xiao Yuan sudah menerobos tingkat origin dan menantang mereka bertiga seorang diri. Siapa kau? Gang Wei dan yang lainnya sangat penasaran dengan pria yang di depan mereka. Aku. Orang yang akan membunuh kalian, katakan lagi. Siapa yang ingin kau bunuh tadi? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Xiao Yuan berdiri di depan Gang Wei tanpa rasa takut sedikitpun. Tentu saja itu kau. Gang Wei meninju wajah Xiao Yuan dengan keras dan membuat tanah di sekitarnya hancur berantakan. Xiao Yuan mundur beberapa langkah ke belakang dan meludahkan darah dari mulutnya. Segera dia mengepalkan tinjunya dan membalas Gang Wei dengan meninju perutnya. Bang! Gang Wei terpental ke belakang seperti sebuah meteor, setiap jalur lintasannya hancur dan Gang Wei menabrak sebuah tebing dan menciptakan lubang yang besar. Darah menyembur dari mulutnya dan erangan kesakitan terdengar sangat keras. Zhao Wei dengan cepat bergerak ke samping Xiao Yuan dan Jie Chen berada di belakangnya. Mereka berdua mengayunkan tombak mereka namun ditahan dengan sayap api emas. Origin Qi milik Xiao Yuan meledak dan mereka berdua dihempaskan oleh sayap api emas. Xiao Yuan menatap ke arah Gang Wei dan tersenyum dengan jijik. Hal yang tidak pernah bisa aku maafkan adalah menggertak wanitaku. Aku akan memastikan kalau tempat ini akan menjadi kuburan untuk kalian bertiga. Xiao Yuan sedikit memprovokasi. Bab 267 Pahlawan Generasi Muda. Mendengar penghinaan yang diberikan Xiao Yuan membuat Gang Wei menjadi sangat marah. Auranya meledak dengan gila dan otot di tubuh Mia mulai membesar. Gang Wei melompat keluar dari dalam lubang dan aura merah menyelimuti tubuhnya. Gang Wei mengeluarkan tombaknya dan menusuk ke arah Xiao Yuan. Kilatan cahaya keluar dari ujung tombaknya dan membentuk sebuah ular. Xiao Yuan diselimuti bayangan hitam dan menghilang dari tempatnya berdiri. Gang Wei terlihat sangat bingung dan kesadaran ilahinya melacak keberadaan Xiao Yuan. Wajah Gang Wei berubah menjadi pucat dan dia merasakan aura dingin di belakang punggungnya. Segera dia memutar tubuhnya dan mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Pak! Xiao Yuan menangkap tombak itu dengan satu tangannya dan aura mereka saling bertabrakan. Namun semua orang dapat melihat bahwa aura milik Xiao Yuan sangat mendominasi dan menekan Gang Wei secara maksimal. Bola petir emas muncul di tangan kiri Xiao Yuan. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan melemparnya ke badan Gang Wei dan menciptakan ledakan yang besar. Boom! Gang Wei terlempar ke belakang dan sisik di tubuhnya perlahan mulai hancur. Luka bakar terlihat sangat jelas di kulitnya dan Gang Wei mengerang kesakitan. Jie Chen yang melihat hal ini bergegas ke arah Xiao Yuan dan mendesak origin Qi miliknya. Api yang besar menyelimuti tombaknya dan Jie Chen mengambil gerakan menusuk ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menahannya dengan badan tombak milik Gang Wei yang baru saja dia rebut dan membuatnya terlempar ke atas langit. Xiao Yuan menstabilkan dirinya dan tersenyum dengan santai. Ho! Artifak tingkat origin yang bagus. Sekarang ini akan menjadi milikku.
Xiao Yuan memutar tombak di tangannya dan tersenyum menghina. Zhao Wei membentuk segel di tangannya dan tanah mulai berguncang. Di bawah Xiao Yuan api mulai menyembur ke arahnya, namun dengan Xiao Yuan menggunakan origin ki miliknya dan menahannya dengan santai. Jie Chen tersenyum dan berkata, "Kau memang kuat. Namun kami memiliki 3 orang di sini, hanya masalah waktu sampai staminamu habis dan itu akan menjadi kematian untukmu." "Kau yakin?" Temanmu yang sebelumnya juga mengatakan hal yang sama, bahkan dia membawa 500 orang dan melawanku sendiri saja tidak mampu. Sungguh menyedihkan bukan? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Mereka bertiga sangat terkejut mendengar hal ini. Pria di depan mereka ini kemungkinan berhadapan dengan Mu Xiao dan merupakan ketua menara pil Xiao Yuan. Apa yang terjadi kepada pria tua itu dan di mana dia sekarang? Tanya Zhao Wei dengan dingin. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Kau sudah bisa menebaknya sendiri, mengapa repot-repot bertanya?" Aura membunuh mereka bertiga meledak dengan gila dan mereka bersama-sama terbang ke arah Xiao Yuan. Tubuh Xiao Yuan perlahan diselimuti oleh armor emas, di atas langit pukulan demi pukulan saling berbenturan dan menciptakan gelombang kejut yang ganas. Medan pertarungan mereka hampir membuat daratan itu hancur. Semua orang yang melihat hal ini tidak bisa menahan kekaguman mereka tentang pertarungan ini. Walaupun mereka di lapisan pertama namun keganasan pertarungan ini sudah menyamai kultivator tingkat origin lapisan kedua. Bahkan Chen Jian hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat peningkatan Xiao Yuan yang selalu tidak normal. Qin Yue merasa sedikit cemas namun Lei Yunting memegang tangannya, "Jangan cemas. Lihatlah ekspresinya, Xiao Yuan tidak menganggap mereka musuh yang sulit dan menikmati pertarungan. Dia akan menang dan kita harus yakin akan hal itu. Bagaimanapun juga Xiao Yuan menghadapi 3 orang monster sekaligus." Qin Yue berkata dengan jujur. Xiao Rong berdiri dan bergabung dengan yang lainnya menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Setelah Chen Jian masuk ke dalam pertempuran, kemenangan mereka akan jauh lebih mudah. Sekarang dia melihat putranya yang bertarung dengan ganas dan dia sangat bangga bahwa Xiao Yuan sudah menerobos tingkat origin. Sekarang keluarga Xiao memiliki Xiao Yuan sebagai kultivator tingkat origin kedua setelah Xiao Sheng. Semua generasi muda menyaksikan hal ini dan berpikir bahwa inilah yang disebut sebagai jenius yang sebenarnya. Kultivator tingkat origin termuda dalam sejarah dan salah satu yang terbaik. Tang Qiong saat ini mendapatkan perawatan dan memulihkan semua lukanya. Mata Yelin tidak bisa lepas dari medan pertarungan, dia tidak tahu kapan dirinya akan mencapai level ini dan sungguh hal ini membuatnya sangat iri. Ye Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pahlawan lahir dari generasi yang lebih muda, sepertinya kalimat itu bukan sebuah kebohongan." "Hahaha, adik. Anakmu itu sudah mencapai tingkat origin dan kau masih di tingkat penciptaan, apakah kau tidak frustasi?" Tanya Xiaora kepada Xiao Rong. "Dia anakku bukan anakmu. Terlebih sudah waktunya kakak turun tahta. Sebagai seorang patriark kultivasinya jauh lebih rendah. Ini akan menjadi hal yang buruk bagi reputasi keluarga Xiao," kata Xiao Rong dengan senyum yang puas. "Siapa yang peduli dengan kursi patriark?" Xiaora berkata dengan jujur. Bab 268 Mati. Pukulan demi pukulan terus dilancarkan oleh mereka bertiga dan terlihat sangat gigih. Namun Xiao Yuan terlihat sama sekali tidak kesulitan dan mengimbangi mereka dengan sempurna. Setelah dia menerobos tingkat origin lapisan pertama, Xiao Yuan dapat memperpanjang durasi dari penggunaan spirit armor dan aura yang dia serap jauh lebih banyak. Kekuatan jiwanya juga bukanlah setua yang bisa mereka lawan, terlebih kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari mereka. Xiao Yuan mungkin bisa saja mengakhiri mereka dengan fase kedua dari kekuatan binatang suci legendaris dengan cepat.
Namun ini akan memakan banyak tenaga dan hanya dengan Spirit Armor, seharusnya sudah cukup untuk menekan mereka secara maksimal. Zhao Wei dan Jie Chen terus ditekan dan tombak mereka ditangkis dengan sayap emas. Chang Mo berakhir dalam kondisi yang buruk bukanlah sebuah kelemahan. Jika musuhnya seperti ini maka mati bukanlah sesuatu yang memalukan. Bahkan setelah menghadapi pengepungan mereka bertiga, Xiao Yuan dapat mengimbanginya dan membuat mereka kesulitan. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan petir emas menyelimuti kedua tangannya. Aura Xiao Yuan meledak dengan gila dan memaksa mereka untuk mundur. Xiao Yuan mengangkat kedua tangannya dan petir emas ditembakkan ke arah Zhao Wei dan Jie Chen. Mereka berdua terseret ke bawah dan menabrak tanah dengan keras. Sisik di tubuh mereka mulai hancur dan Xiao Yuan menyuntikkan Origin Ki ke dalam tombak. Gang Wei merasakan niat membunuh dari Xiao Yuan dan berniat untuk kabur, namun Xiao Yuan menusukkan tombaknya dan api petir emas mulai menyembur dari ujung tombaknya. Ledakan petir dan kobaran api yang panas melahap Gang Wei tanpa ampun. Gang Wei mati menjadi abu dan keganasan ini memberikan rasa takut kepada semua orang. Satu sudah mati. Sekarang adalah giliran kalian. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Jie Chen dan Zhao Wei mengerutkan keningnya dan merasa frustasi. Xiao Yuan melempar tombaknya ke arah Zhao Wei dan melesat seperti sebuah meteor. Melihat hal ini membuat Zhao Wei menjadi sangat panik. Tombak di tangannya mulai berdengung. Kedua ujung tombak saling berbenturan dan menciptakan gelombang ledakan yang besar. Zhao Wei terseret ke belakang dan memuntahkan darah dari mulutnya. Di bawah kakinya bayangan hitam terlihat sangat aneh. Tiba-tiba bayangan hitam itu keluar dan melahapnya. Zhao Wei dikurung di dalam kubah kegelapan dan armor Xiao Yuan berubah menjadi hitam. Jie Chen yang melihat hal ini menjadi sangat panik dan terbang menjauh. Di dalam hatinya dia hanya bisa meminta maaf karena lari. Jika Gang Wei dan Zhao Wei mati maka tidak ada peluang baginya untuk menang. Xiao Yuan melihat ke arah Jie Chen dan berkata, lari. Sungguh pengecut meninggalkan temannya sendiri untuk mati. Jie Chen yang mendengar perkataan Xiao Yuan sama sekali tidak memperdulikannya, persetan dengan teman. Hidupnya jauh lebih penting dari apapun. Selama dia masih hidup maka masih ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Di dalam kegelapan yang pekat Zhao Wei merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Auranya meledak dengan gila namun dia masih belum bisa menyingkirkan kegelapan yang mengurungnya. Tiba-tiba sebuah mata muncul dan menatap ke arahnya. Kekuatan jiwa yang kuat menyembur dari sepasang mata itu dan menyapu Zhao Wei. Laut kesadaran Zhao Wei perlahan mengering dan mulai runtuh. Jiwa Zhao Wei dihancurkan oleh Xiao Yuan di bawah kegelapan yang menakutkan. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan melihat Bing yang terlihat kesal. Kenapa kau menghancurkan jiwanya? Seharusnya biarkan aku saja yang memakannya jika kau tidak menginginkannya. Kata Bing dengan kesal. Hahaha. Hanya sedang mencoba teknik baru. Kata Xiao Yuan dengan santai, aku akan mengurus ikan yang baru saja kabur, kau bisa memakan keduanya nanti. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan busur hitam muncul di tangannya. Xiao Yuan menarik tali busurnya dan sebuah anak panah hitam mulai terbentuk. Xiao Yuan melepaskan tembakannya dan menciptakan gelombang besar. Anak panah hitam melesat dengan kecepatan yang cepat dan perlahan menyusul Jie Chen. Jie Chen yang merasakan sesuatu yang berbahaya yang mendekatinya dari belakang segera menambah kecepatannya. Namun anak panah hitam terus mengejarnya, walaupun dia mengubah arah anak panah hitam itu terus mengejarnya dengan gigih. Origin Ki meledak dengan gila dan Jie Chen berbalik dengan ekspresi yang marah, dia menyilangkan tangannya dan masuk dalam mode bertahan. Pelindung Origin Ki melapisi tubuhnya dan anak panah hitam menghancurkannya dengan mudah. Anak panah itu menembus jantung Jie Chen dan membuatnya mati. Tubuhnya terjatuh di tanah dan Xiao Yuan menghela nafas panjang.
Segera dia mengambil semua cincin ruang mereka bertiga dan mendapatkan banyak barang bagus di dalamnya. Terlebih 3 buah tombak tingkat origin dengan kualitas yang tinggi, ini sudah lebih dari cukup baginya. Episode sebelumnya. Bab 267 Pahlawan Generasi Muda. Episode berikutnya. Bab 269 Belum waktunya.